Implementasi dari kurikulum berbasis capaian pembelajaran di program studi sarjana, jurusan gizi Fakultas Kedokteran dilakukan secara hybrid, yaitu pembelajaran yang menggunakan pendekatan Student Centered Learning atau SCL dengan metode pembelajaran didaktik melalui kuliah di kelas. Pada pembelajaran teori dan praktikum yang digabungkan dengan problem-based learning atau PBL ini berfokus pada pemecahan masalah atau problem solving sebagai salah case method dan pendekatan team-based project baik implementasi kegiatan di masyarakat. Problem-based learning merupakan salah satu metode pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa. Dalam PBL, sebuah trigger dari kasus digunakan untuk menstimulasi mahasiswa berkomunikasi dua arah dengan mahasiswa lain dalam kelompok kecil. Setiap kelompok dalam PBL berisi antara 10-15 mahasiswa. Jurusan Gizi FK Brawijaya sudah mulai melaksanakan PBL sejak tahun ajaran 2007-2008. Kami mengadopsi 7 Jam Maastricht yang dimulai dengan mengidentifikasi unclear terms, menetapkan masalah, melakukan brainstorming, menetapkan learning objektif, melakukan pembelajaran mandiri sampai melaporkan hasil diskusi dalam kelompok besar. Diharapkan dengan PBL ini mahasiswa dapat meningkatkan komunikasi, kolaborasi, berpartisipasi secara aktif, berpikir kritis, dan berperilaku profesional. Sebelum pembelajaran, dilakukan diskusi dosen bersama fasilitator guna memberikan arahan serta acuan dalam metode pembelajaran. Yang pertama, dalam kelas problem-based learning akan dipimpin oleh seorang chair yang akan membantu memimpin jalannya diskusi. Dua orang scriber akan membantu mendokumentasikan hasil diskusi dan menyusun laporan. Ketiga, fasilitator akan membantu mengarahkan diskusi agar mencapainya learning objective atau LO yang telah ditentukan. 4. Pada diskusi kelompok atau DK1, mahasiswa akan mengidentifikasi dan mengklarifikasi unclear term yang didapatkan dari kasus. Yang kelima, setelah itu mahasiswa akan menetapkan bersama cues dari kasus yang diberikan. Keenam, cues yang telah disepakati akan memandu mahasiswa untuk menetapkan problem identification atau PI dari kasus. 7. Dalam tahapan brainstorming, tiap mahasiswa diharapkan dapat aktif menjawab PI yang telah ditentukan berdasarkan prior knowledge, menanggapi jawaban dari anggota lain, atau menambahkan PI jika diperlukan. Kedelapan, setelah semua PI terjawab, maka mahasiswa akan menyepakati hipotesis dari kasus tersebut. Jika mahasiswa menemukan gap yang tidak atau belum terjawab dengan sempurna, maka bagian tersebut akan ditetapkan sebagai sebuah learning objective atau LO yang perlu dikonfirmasi kebenarannya setelah DK1 berakhir dengan proses pembelajaran mandiri, berdiskusi dengan pakar, mencari referensi, dan lain-lain. Pada DK2, mahasiswa melaporkan hasil belajar tersebut dan mendiskusikan bersama anggota kelompok lainnya. Anggota lain boleh bertanya atau mengkritisi jawaban tersebut. Pada tahap akhir DK2 akan dilakukan perbaikan hipotesis yang harus disepakati oleh semua anggota kelompok. Di pertemuan berikutnya, mahasiswa akan mengerjakan skills yang diharapkan dari kasus serta mempersiapkan laporan yang akan dipresentasikan. Proses problem-based learning atau PBL ditutup dengan kegiatan pleno yang dihadiri oleh mahasiswa dari semua kelompok. Satu kelompok akan mempresentasikan laporan DK dan skills lab yang telah disusun sebelumnya. Anggota kelompok lain dapat bertanya, menanggapi, atau membantu menjawab pertanyaan. Selain mahasiswa akan ada dosen atau pakar yang akan memberikan klarifikasi pada pertanyaan yang dianggap belum tuntas. Menurut saya, mata kuliah problem-based learning memberikan banyak manfaat baik dalam segi akademik maupun non-akademik. Melalui PBL, kami dilatih untuk berpikir kritis dan juga belajar mandiri dari berbagai sumber ilmiah untuk memecahkan suatu masalah. Manfaat PBL dalam membentuk critical thinking dan meningkatkan public speaking saya rasakan besar sekali hingga di dunia kerja maupun ketika studi lanjut. Dari menjadi seorang fasilitator, saya mendapatkan beberapa pembelajaran yang dapat saya petik.
Di antaranya akan saya sampaikan menjadi 4 poin utama berikut ini. Yang pertama adalah kemampuan memfasilitasi. Jadi di sini kita sebagai fasilitator kita harus mampu untuk mengakomodir setiap pendapat dari mahasiswa yang berkaitan dengan keberagaman dan juga dinamika setiap kelompok yang berbeda-beda. Yang kedua, kita harus mampu dan kita akan mampu membaca situasi dan berperan di dalamnya. Yang ketiga adalah kita akan meningkatkan kemampuan kita terkait mendengarkan dan juga memahami. Listen and comprehend. Poin 2 dan poin 3 di sini adalah tujuannya pada saat diskusi berlangsung kita bisa memahami alur diskusi dari awal hingga akhir sehingga kita bisa secara sigap ketika kondisi diskusi tidak optimal kita bisa kembali mengoptimalkan dan memberikan efektivitas pada diskusi, pada jalannya diskusi. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah kemampuan komunikasi kita atau communication skill kita. Jadi selain kita memberikan penilaian yang objektif kepada mahasiswa, kita dituntut untuk mampu mengasah skill komunikasi kita supaya ketika kita menyampaikan feedback kepada mahasiswa, kita bisa menyampaikan dengan bahasa yang baik dan santun. Dan komunikasi skill tersebut bisa kita gunakan juga memberikan kritik yang membangun kepada mahasiswa sehingga mahasiswa mampu untuk memperbaiki performanya di kegiatan diskusi selanjutnya. Saya rasa kegiatan PBL ini memiliki banyak manfaat bagi saya, di mana saya belajar banyak hal dari PBL ini. Mungkin 3 diantaranya adalah: yang pertama, saya belajar bagaimana untuk mengidentifikasi masalah secara tepat dari sebuah kasus yang nyata. Yang kedua adalah saya belajar bagaimana menjawab permasalahan yang ada dengan menggunakan studi literatur yang tepat. Lalu yang ketiga adalah yang salah satu yang paling saya favorit, yaitu saya belajar cara berdiskusi yang baik dan benar, cara menyampaikan argumentasi secara baik dan benar, dan argumen yang saya maksud di sini adalah argumen yang berbasis dengan data. Jadi saya rasa kegiatan PBL ini sangat memiliki manfaat bagi saya. Dan harapan saya adalah PBL ini bisa dilakukan selama-lamanya. Jurusan Gizi mendukung pelaksanaan proses kurikulum hibrid di program S1 Gizi. Kurikulum hibrid merupakan bentuk penggabungan metode pembelajaran di kelas dan metode pembelajaran berdasarkan kasus atau yang kita kenal dengan PBL. PBL di jurusan Gizi diterapkan dalam setting PBL klinik, PBL di setting komunitas, maupun problem-based learning dalam bidang manajemen penyelenggaraan makanan food service food management. Metode pembelajaran PBL ini merupakan bentuk aplikasi dari penerapan kelas kolaboratif dan partisipatif, di mana mahasiswa dituntut aktif untuk berdiskusi, untuk menyampaikan pendapat, untuk berpikir kritis dalam proses pemecahan masalah atau problem-based learning. Metode PBL di PS Gizi ini mendukung capaian indeks kinerja jurusan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran guna menghasilkan lulusan sarjana gizi yang bermutu dan berkompetitif. Pembelajaran dengan problem-based learning merupakan salah satu upaya implementasi outcome-based education, di mana dengan problem-based learning ini bisa mendorong ke arah student-centered learning, di mana mahasiswa didorong untuk belajar mandiri dan dosen sebagai fasilitator. Kami dari Fakultas Kedokteran sangat mensupport upaya-upaya untuk meningkatkan kelas pembelajaran dengan problem-based learning, di mana kami menyiapkan baik sarana dan prasarana yang ada untuk pelaksanaan PBL. Terima kasih saya ucapkan pada Universitas Brawijaya yang telah memfasilitasi hibah kelas kolaboratif dan partisipatif ini, sehingga kegiatan PBL ini bisa lebih kami tingkatkan dan kami kembangkan lagi. Dukungan Universitas Brawijaya melalui hibah kelas kolaborasi dan partisipasi tahun anggaran 2021 menjadi salah satu bukti implementasi dari kurikulum berbasis capaian pembelajaran di program studi sarjana jurusan Gizi Fakultas Kedokteran.